Tuhan beserta kita. Sekarang inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, orang muda, adik-adik, para keluarga yang tercinta, suster, frater, bruder, selamat malam. Saya merasa kagum dengan kebiasaan orang di malam Natal, ya, di hari-hari Natal, libur Nataru. Mereka selalu menyempatkan kembali ke asal mereka, mengunjungi tanah kelahirannya, berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menumbuhkan harapan untuk pulang. Siapa di antara di ruangan ini, di gereja ini, yang sudah pulang kembali ke rumahnya? Saya ingin tahu. Adakah yang berasal dari luar kota mungkin? Saya duga banyak, ya, meskipun tidak ada yang tunjuk jari. Tetapi itulah anehnya, di tengah situasi bangsa yang katakanlah tidak mudah, ada bencana di beberapa provinsi, mungkin keadaan ekonomi juga sulit, tetapi Anda kembali ke tempat di mana Anda
berharap banyak, berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi, orang tua, saudara kandung, handai tolan, dan sebagainya. Mungkin para suster belum sempat pulang ya. Tidak apa-apa, menemani umat di sini. Jika kita jujur, saudara-saudara, Natal ini sesuatu yang aneh juga. Anehnya kenapa? Allah yang Maha Kuasa itu tidak memilih lahir di istana, tidak di rumah yang bersih, aman, nyaman, tetapi di kandang yang representasinya ada di sebelah kiri saya ini, tempat yang mungkin bau, yang masih ada bekas-bekas kotornya, sempit, pokoknya jauh dari kata ideal. Tetapi mungkin justru di situ muncul satu pertanyaan. Kalau hidup kita juga tidak sempurna, seperti situasi kandang yang tidak sempurna 2000 tahun yang lalu, apakah Tuhan sungguh mau hadir di sana, di tengah situasi yang tidak ideal? Maka izinkan saya memulai sebuah cerita juga, di mana saya diutus setelah pindah dari paroki Kota Baru beberapa bulan yang lalu. Kebetulan saya mendampingi teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Industri Admi Cikarang. Dan biasa sebelum libur Nataru itu teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi, dosen, instruktur, semua tenaga itu mengadakan cleaning besar, bersih-bersih. Karena mau ditinggal 2 minggu, semuanya dibersihkan. Ada yang mengguyur lapangan sepak bola, lapangan futsal dan sebagainya, menyikatnya, mesin-mesin dibersihkan, ruangan-ruangan dormit disapu, dilap, dipel, segala macam itu tidak ada yang kelewatan. Tetapi dalam kondisi bersih-bersih itu ada beberapa teman mahasiswa yang menanyakan begini dan mungkin dengan wajah cemberut dan lelah. Romo, Natal ini kok malah saya disuruh dan kami disuruh bersih-bersih. Lalu yang Katolik dan Kristen itu juga ada yang bertanya, dan cukup kritis menurut saya seorang anak muda. Yesus saja lahirnya di kandang yang tidak bersih-bersih ya. Lihat itu ada jerami dan sebagainya begitu ya. Nah, mengapa kita juga perlu bersih-bersih padahal situasi yang ada kan nggak bersih-bersih? Tetapi justru di situ saya menjadi tersentuh karena Natal mengingatkan kita, meskipun di mall ya ada dekorasi-dekorasi yang megah, melainkan ada lebih esensi, yaitu menyiapkan ruang, menyiapkan hati. Dan tema Natal yang dipilih Paroki Kota Baru dari Palungan, harapan tumbuh membawa sukacita. Palungan, apakah hati kita juga menjadi palungan, tempat Allah dipercaya hadir? Itu pertanyaannya. Membersihkan kotoran, debu seperti teman-teman tadi, Anda pun mungkin menyambut kedatangan keluarga juga bersih-bersih. Bukankah itu juga simbol Advent yang sudah kita lalui? Menyingkirkan ego, kebencian, kemarahan, sikap asal-asalan, agar Tuhan punya tempat lahir di hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Yesaya dikatakan di sana, situasi bangsa yang gelap secara politis dan sosial, umat berada dalam ketakutan, penindasan, kehilangan arah. Mungkin juga itu dialami kita saat ini. Namun Yesaya berani berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu pasti bukan datang dari senjata, dari kekuasaan, dari politik, melainkan dari seorang anak. Seorang anak yang dikatakan di sana penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang damai. Inilah ironinya, saudara-saudari, bahwa kegelapan besar itu disembuhkan bukan oleh kekuatan besar, tetapi oleh kelemahan yang juga ingin dipeluk Tuhan. Maka dalam bacaan kedua, Titus menegaskan bahwa rahmat Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi berusaha mendidik. Pertanyaannya, mendidik yang seperti apa? Rahmat itu bukan sebuah hadiah yang pasif, tetapi energi aktif yang berusaha membentuk kita.
mengusahakan perubahan-perubahan dari diri kita, maka malam ini kita diingatkan, Yesus yang lahir bukan supaya kita menjadi pribadi yang tetap sama, melainkan supaya kita menjadi manusia yang baru. Itu poinnya, manusia baru. Kembali lagi, Lukas yang mewartakan dalam Injil dengan teliti, Yesus tidak dilahirkan di istana tempat yang gemerlap, disambut para rohaniawan, rohaniawati, elit-elit agama, tetapi diwartakan pada para gembala. Jangan-jangan Tuhan salah alamat ya? Tidak, Tuhan tidak salah alamat. Ia bukannya kehabisan tempat, tetapi memang memilih tempat yang tidak sempurna. Kira-kira mengapa ya alasannya? Karena Tuhan itu tahu bahwa manusia itu tidak rapi hidupnya, penuh kerapuhan, kelemahan. Misalnya apa? Keluarga sering retak di sana sini. Masyarakat hidup tidak sempurna, penuh kondisi tidak pasti, timpang. Bangsa kita yang masih bergumul dengan bencana, kemiskinan, ketidakadilan, kecemasan yang dialami anak muda. Kalau Tuhan hanya mau hadir di tempat yang sempurna, maka tak satu pun dari kita yang layak untuk didatanginya. Maka pesan Injilnya jelas, Allah memilih yang kecil, Allah memilih diri kita yang lemah dan rapuh untuk membawa kabar terbesar sukacita. Apa itu? Bahwa Allah mau masuk dalam realitas apa adanya manusia. Maka saudara-saudari, seperti kata para malaikat, jangan takut, aku akan memberitakan kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Natal adalah momen perjumpaan ketakutan manusia, kecemasan, keraguan, segala macam hal-hal negatif dengan sukacita Allah sendiri. Mungkin seringkali kita berpikir, nanti kalau aku sudah baik, kalau aku sudah siap, maka aku baru mau Tuhan datang. Aku persilahkan Tuhan. Nanti kalau ekonomi baru membaik, aku mau pergi ke gereja. Kalau keluargaku harmonis, aku baru mau kembali. Tetapi Natal membalik logika itu. Tuhan datang lebih dulu, tidak menunggu kita berubah, tetapi perubahan itu dimulai dari Tuhan sendiri. Karena Yesus lahir bukan dunia sudah siap, tetapi karena dunia membutuhkan Dia, membutuhkan keselamatan. Maka semakin jelas saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman muda, benang merah dari 3 bacaan malam hari ini, dikatakan Yesaya, terang lahir di tengah situasi yang gelap. Gelap dalam konteks yang luas. Dari bacaan kedua, Titus mau mengatakan, rahmat itu mendidik kita untuk berubah. Dan Lukas secara lugas mengatakan, sukacita hadir dari kesederhanaan, bahkan dari hidup yang tidak rapi, tidak baik-baik saja, dan semuanya bertemu di satu titik, di palungan. Palungan itu ibarat hati kita, ruang di mana Allah berusaha dipercaya sepenuhnya oleh kita. Apakah kehadiran Tuhan yang tidak sempurna ini bisa mengubah hati kita, saudara-saudari? Bisa. Asal kita mau percaya sepenuhnya. Memang tidak bisa langsung mengubah, tetapi mengubah pelan-pelan, asalkan kita mau dari konteks yang dihadapi kita sehari-hari. Maka sejak malam ini kita mohon agar ketakutan diubah menjadi pengharapan, kelelahan diubah menjadi makna, kemiskinan yang kita alami dalam segala hal diubah menjadi rasa sukacita karena Tuhan mau hadir. Memang Tuhan tidak menghapus salib-salib kita, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Banyak orang muda mengalami ketakutan, kompetisi yang berat dalam studi, rasa takut akan masa depan, takut tidak diterima dan sebagainya. Tetapi Natal hari ini Tuhan mengajak kita yakin, Tuhan tidak menunggu kamu sempurna. Begitu juga para keluarga yang tidak ideal. Mungkin ada ayah yang lelah bekerja dan merindukan diterima istrinya. Mungkin sekedar diajak bicara atau dibuatkan teh hangat.
Ada anak yang pulang dari sekolah atau kampus ingin disapa, tetapi mungkin kita menutup hati dan buru-buru masuk kamar. Mungkin anak ingin dipeluk dengan segala kenakalannya. Dan semua itu tanda bahwa kita sedang diperbarui karena Yesus tidak lahir di rumah yang rapi, tetapi di keluarga yang terus mau berjalan dalam keterbatasan. Saudara-saudari yang terkasih, 3 hal yang ingin saya sampaikan dan ingin Anda bawa pulang di malam Natal ini. Sediakan ruang bagi Tuhan dan biarkan rahmat Tuhan mengubah hidup Anda dan keluarga Anda, dan kemudian jadilah pembawa terang di tempat Anda diutus dimanapun berada. Dari palungan kecil dan kandang sederhana yang malam ini menjadi fokus kita, dari sang bayi, semoga harapan bisa tumbuh, keluarga tumbuh, dan komunitas tumbuh. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan bisa mengubah kita, tetapi apakah kita mau membuka kandang hidup kita, membuka palungan hati kita untuknya. Saudara-saudari, selamat Natal. Semoga Tuhan membarui hidup kita, hidup Anda, hidup keluarga Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.